Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Sobat Pena Sultra, di mana saja Anda dapat memantau siaran video ini. Dan kami sapa Anda, kali ini kita akan berinteraksi dengan Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan. Sudah bersama kita, bersama jajarannya tentunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Dan apa kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Weh, kayaknya ini sudah siap nih dengan kopi-kopinya ini. Siap. Tapi hari ini saya tidak merencanakan untuk kesini. Tapi kemudian rupanya jajaran Satpol PP Kabupaten Konawe Selatan siap sesiap-siapnya. Harus siap kita. Harus siap. Kalau ada tamu. Harus siap kalau ada tamu. Siap. Tidak ada tamu pun siap. Siap, selalu siap. Sampai ada kopi, Siap. ada kue seperti ini. Siap. Ya, ngomong-ngomong soal tugas dan fungsi tanggung jawab dari Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Konawe Selatan. Mungkin detailnya secara umum bisa digambarkan bagaimana Pak Ivan? Baik. Jadi terima kasih yang pertama saya ucapkan atas kunjungan Kakanda Pak Supian hari ini. Wih, Kakanda. Beliau ini saya kenal kira-kira bukan hanya hari ini saja ya. Jauh sebelum peristiwa kita bertemu di kantor Satpol ini, saya sudah kenal beliau ini waktu kalau nggak salah kira-kira tahun 2014, 15, 16 lah. Beliau masih menjadi pejuang kepentingan rakyat pada saat itu. Tapi apapun itu kita sepakat bahwa jiwa raga kita ini semata-mata kita wakafkan untuk kepentingan daerah. Baik. Kita sama-sama cintai. Iya. Baik, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Sufyan, saya ucapkan selamat datang dulu. Inilah kondisi kantor kita. Walaupun dengan situasi yang sederhana ini, tapi saya kira yang perlu kita garis bawahi adalah kita selalu sigap untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kronologi atau kira-kira landasan terkait pembentukan Satpol sendiri itu, kalau kita lihat dari sejarah historisnya ada di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memang merupakan salah satu instansi atau unit kerja organisasi perangkat daerah, memang wajib. Karena di Undang-Undang 23 sendiri itu ada klaster urusan wajib dan urusan pilihan, maka bisa kita katakan bahwa Satpol PP memang merupakan sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah sendiri terkait bidang ketentraman, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, kita merasa bahwa delegasi kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah ini kepada Satuan Polisi Pamong Praja memang harus kita kedepankan dalam hal menciptakan situasi yang aman, tertib, dan tentram, sehingga tujuan daripada pembangunan daerah itu sendiri bisa terlaksana dengan baik. Karena kita sepakat, kita tahu sendiri bahwa dalam sejarah pemerintahan, baik itu pemerintahan modern maupun kontemporer, bahkan di pemerintahan dunia masa lampau, apapun bangunan yang telah dibangun oleh pemerintah itu kalau tidak dijaga, ya bisa-bisa jadi sia-sia. Kita ambil contoh sejarah dibangunnya kota Roma, ya dibangun dengan begitu mega, ada Koloseum dan segala fasilitas yang dibangun oleh kaisar-kaisar Romawi, ternyata dibakar, hanya dihancurkan satu hari oleh seorang Nero. Oleh karena itu kita menganggap bahwa tugas untuk mewujudkan dan menciptakan ketentraman ketertiban umum memang kamilah leadingnya di Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga kita melihat hari ini mungkin kita bisa katakan ya kami juga belum maksimal dalam melaksanakan tugas itu. Tapi juga kita berpikir ke depan bagaimana kita mempersiapkan infrastruktur yang ada untuk menunjang tugas pokok dan fungsi daripada Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga visi dan misi Bupati Konawe Selatan Bapak Haji Suronudin dan Pak Rasid, insya Allah ketika kami dipercayakan, maka saya dengan kawan-kawan, para kepala bidang, kemudian para kepala seksi dan penanggung jawab tugas yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, insya Allah bisa kita laksanakan dengan baik. Ya, tugas dan fungsi sebelum maksimal, maksudnya seperti apa? Maksimalnya seperti apa? Jadi begini, Pak Sufyan, kalau kita lihat pendekatan geografis yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja itu, ya kalau kita bercontoh di wilayah-wilayah lain dengan luasan wilayah yang begitu luas, dengan masyarakat yang majemuk. Ingat, di Provinsi Sulawesi Tenggara ini penyumbang ya penduduk yang padat kedua setelah Kota Kendari adalah Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian luas wilayah hari ini saya kira Konawe Selatan lah kabupaten di 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memang wilayahnya cukup luas. Sehingga sebenarnya kita butuhkan infrastruktur untuk mendukung tugas ini. Baik itu mungkin pembentukan UPTD, kemudian kita bagaimana... Maksudnya apa UPTD apa? Unit pelaksana teknis ya, karena kita lihat jujur saja kita dengan yang ada sekarang Pak Kabit berapa ya? Kita 41 PNS, kemudian 171 tenaga non PNS. Non PNS maksudnya honorer. Honorer. Ya, PNS kita hanya 41 orang. Kemudian tugas-tugas yang saya jelaskan tadi itu di saat bersamaan harus betul-betul kita perhatikan dan kita laksanakan dengan baik. Saya kasih contoh Pak Sufyan. Contoh, kita harus mengalokasikan kurang lebih sekitar 90 sampai 100 orang untuk mengakomodir beberapa titik jaga. Ya, yang terdiri dari rumah pribadi Pak Bupati di Punggolaka, rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati, Sekda, Dinas Kesehatan, BLUD Konawe Selatan, kemudian BKD, kemudian kantor Bupati, kemudian keuangan, dan beberapa tempat yang memang kita harus backup. Tapi di saat bersamaan ada problem. Baik itu penyampaian unjuk rasa, kemudian masalah-masalah kamtipmas di masyarakat, terutama masalah
Contoh seperti kemarin ya, Iya. kita juga Iya, sempat terjadi kemarin ya, ada waktu malam insiden. tahun baru kebetulan Pak Kabit ada pada saat itu dan beliau ikut mengatensi. Ya itulah kita pikir karena kita juga harus dipersiapkan pengamanan besok harinya untuk pengamanan sholat Idul Adha. Iya. Sementara malamnya kita sudah harus konsentrasikan pasukan dan itu juga mereka kita sudah titip untuk tempat-tempat jaga itu. Tapi kita masih kebocoran. Nah, itulah barangkali kita jujur kita harus akui kita masih punya kendala karena infrastruktur kemudian sumber daya manusia kita memang masih kurang. Itu yang kita akui bersama. Infrastruktur sumber daya manusia yang Iya, masih kurang iya. dalam kurun waktu usia Kabupaten Konawe Selatan yang sudah 20 tahun. Siap. Apa yang dibutuhkan untuk melengkapi? Mungkin tidak bisa lengkap, tapi mendekati lengkap. Ya, baik. Jadi saya pikir kedua kabit saya ini beliau jauh lebih duluan di sini dan mereka paham bagaimana dinamika yang ada di Satpol PP. Jadi perlu saya cerita sedikit bahwa kenapa saya dari awal menyampaikan infrastruktur, ya kita juga memang tidak bisa pungkiri bahwa tugas hari ini harus ada kaitannya dengan penerapan teknologi. Nah hari ini kita infrastrukturnya ada jauh dari kata layak. Kita punya kendaraan roda 4 saja untuk mengangkut personil, hari ini sudah rusak. Itu umur pengadaannya dari tahun 2007 sampai hari ini. Usianya kira-kira kalau manusia itu sudah beranjak mau remaja lah. Kira-kira seperti itu. Sementara dia layani tugas dan wilayah yang begitu luas ini. Apalagi di medan-medan konsil ini memang medan yang sangat tidak bersahabat. Kemarin saja waktu kita bawa melintasi Gunung Pulpi, terpaksa tertinggal di tengah gunung kendaraan kami. Jadi besar harapan kami terutama kepada pimpinan daerah, Pak Bupati, supaya ada keberpihakan terutama pada saat proses penganggaran bisa dialokasikan untuk mendukung infrastruktur. Yang kecil saja Pak, kemarin datang Pak Menteri ya. Beberapa kali datang Menteri di wilayah Konawe Selatan ini kami turun membantu pengamanan. Ya jujur untuk karena itu kita bilang konsil ini ada titik-titik tertentu yang secara kebetulan kita tugas itu blank spot. Blank spot kita membutuhkan alat handytail key. Handytail key. Selama ini belum ada. Nggak ada. Kita nggak punya. Harusnya Satpol PP punya itu. Iya makanya kita saya pikir ya kita sambil jalan permisi teman-teman Pak Kabit, Pak Kasat sambil jalan kita sambil benahi. Jangan itu yang jadi alasan. Artinya ke depan kita masih berharap bahwa 2-3 tahun ke depan pelan-pelan kita benahi infrastruktur ini. Nah selain juga saya pikir tadi saya sampaikan bahwa yang terpenting sebenarnya bagaimana terdistribusi dengan baik tupoksi Satpol ini sampai dengan tingkat desa dan tingkat kecamatan. Mungkin ke depan sampai di tingkat desa. Seharusnya, karena kan begini, kalau kita melihat penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kalau kita kaitkan dengan eksistensi Satpol PP, termasuk kader Linmas itu kami. Hansip, yang dulu kita kenal dengan istilah Hansip itu ya? Dengan perubahan nomenklatur itu sekarang penyebutannya adalah Linmas, sebenarnya itu dalam ranah pimpinan kami. Jadi bisa saya katakan, Kak Kanda, kalau di wilayah-wilayah lain, saya kemarin ikut diklat PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, saya satu kamar kebetulan dengan Kasat Pol PP Kota Depok. Di Depok itu, ya, Linmas Hansipnya itu yang gaji adalah Satpol. Oh, begitu. Iya, dia digaji 1.500.000 per bulan. Iya. Itu bukan melalui dana desa. Jadi sewaktu-waktu daerah, karena kita melihat dengan luas kondisi geografis yang begitu luas ini, dengan kompleksitas permasalahan yang besar, tidak perlu lagi kita geser pasukan. Misalnya kalau ada titik-titik yang perlu kita intervensi di Morama atau Launti, tinggal Linmas yang kita gerakkan. Linmas yang digerakkan. Itu merupakan solusi. Jadi selain mungkin kita berharap ke depan ada pembentukan UPTD, maka juga secara langsung kita harapkan melalui kebijakan pengaturan dana desa ke depan, paling tidak Linmas jauh bisa lebih diproporsikan dan lebih diperhatikan. Linmas ya? Iya. Topoksinya luar biasa, kemudian infrastrukturnya masih minim. Siap. Personilnya secara infrastruktur sumber daya manusia yang kita sebutkan tadi ada bahwa negara wajib melaksanakan ketentuan pasal 256 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa jabatan fungsional pamong praja adalah pegawai negeri sipil dan jalankan konstitusi. Ini ada tuntutan dari Persatuan Satuan Polisi Forum Komunikasi se-Indonesia. Nah, kembali ke Konawe Selatan. Tadi jumlahnya lebih banyak honorer ketimbang PNS-nya, ASN-nya. Ini bagaimana ke depannya? Bagaimana? Apakah sudah disampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal Pak Bupati, DPR untuk menuju perbaikan lebih baik tentunya di Kesatuan Polisi Pamong Praja? Jadi baik Kak Kanda, saya kembali menceritakan sebenarnya hari ini kita ada tidak terlepas daripada sejarah masa lalu. Itu yang selalu saya garis bawahi. Bahwa sebenarnya kenapa sebenarnya orang menjadi tidak nyaman untuk berada di Satpol, kan itu yang menjadi pertanyaan. Dulu di zaman pemimpin-pemimpin jauh sebelum saya, Satpol di awal-awal 2005 sampai dengan 2008. Dulu itu jumlah personel kita di sini kurang lebih untuk ASN-nya saja sekitar 100 orang. Itu melalui mekanisme pengangkatan database. Nah pertanyaannya kenapa kemudian hari ini menjadi tinggal 40? Karena sebenarnya kalau regulasi itu sebenarnya kita benar-benar patenkan bahwa mereka yang memang punya spesifikasi tugas di bidang pengamanan terutama Trantibum, yakni Satpol, harusnya tidak usah ditarik keluar.
Saya mau sampaikan lagi, ada fakta menarik, tapi kita harus katakan bahwa ini kan pilihan. Iya. Dulu Pemda ini sudah cukup membiayai untuk orang dididik menjadi PPNS. Akhirnya orang-orang yang habis dididik di sini menjadi penyidik pegawai negeri sipil pada pindah semua. Kenapa demikian ya? Mungkin karena yang pertama, jujur saja kalau dibanding dengan bidang tugas yang lain, kita tidak mengatakan bahwa Satpol yang paling berat. Tapi faktanya hari ini, sedangkannya orang urusan, mohon maaf, kita menciptakan suasana yang aman, itu juga tetap bola panasnya ketika terjadi kami tidak maksimal dalam melakukan pelayanan, maka kami menjadi sasaran tembaknya. Tapi saya pikir itu adalah tugas kita. Yang jelas bahwa dari tahun 2005 pemetaan kami sampai dengan tahun 2008 yang mekanisme pengangkatan melalui database, yang tersisa hari ini tinggal 40 orang. Tinggal 40 orang. Dan kami menyadari, Kakanda, bahwa memang faktanya ya soft skill atau pengetahuan yang dimiliki rekan-rekan non-ASN sangat jauh berbeda dengan ASN. Kenapa? Karena bisa kita katakan mereka mendapatkan pelatihan fungsional dan pelatihan struktural, baik itu di Klatim, kemudian mereka dapatkan adung, kemudian apa lagi ya, prajabatan ya. Mereka sudah dapatkan tugas-tugas itu, baik itu tentang kesigapan, kemudian disiplin dan seterusnya. Nah, sementara teman-teman yang lain ini yang non ASN, kita hanya bisa memberikan mereka pelatihan singkat. Nah, di sinilah memang pembidangan tugas itu kami sangat rasakan kendala-kendala terutama sumber daya manusia. Apalagi faktanya hari ini jumlah kita tinggal 41 orang. Keseluruhan dari Satpol PP? Yang ASN ya, 41 orang, ya. Yang non ASN 171. Ya. Tinggal itu saja. Nah, hari ini memang ya kita memang alami kesusahan itu. Dengan teman-teman yang semakin berpikir bahwa kita mau ngapain sih di Satpol nggak menghasilkan. Ya, jujur dalam tanda kutip. Kita mau bikin apa di Satpol, Pak? Ini kalau pertanyaannya mereka ditujukan kepada mereka yang non ASN ini kita ditugaskan ke ada shift malam, ada ronda malam ini, kita digaji berapa sih? Kira-kira kalau pertanyaan seperti itu kita jawab seperti apa, Pak? Jadi gini, mohon maaf, karena saya mungkin perkenalkan dulu sambil kita santai. Saya perkenalkan beliau adalah Pak Halilintar, kepala bidang saya, kepala bidang penegakan perundang-undangan. Kemudian beliau Pak Arif ini kepala bidang ketentraman Pratim. Jadi saya mau sampaikan, mungkin kita distribusi. Saya izin kepada beliau, Pak Kabit, silakan mungkin ditambahkan. Iya, silakan. Pak Halilintar mungkin ya, Pak Halilintar, silakan Pak. Terima kasih Pak Sufyan. Iya. Jadi menyambung dari penjelasan Pak Kasat, ini memang kalau pelaksanaan tupoksi Satuan Polisi Pamung Praja ini ternyata memang boleh kami sampaikan bahwa agak berat ringan lah. Tapi namun demikian ini adalah suatu bentuk tanggung jawab semua kami yang ada di sini. Berat tetap kami akan laksanakan, kalau ringan juga tetap juga kita enjoy. Jadi tupoksi ini salah satunya adalah tadi sampaikan adalah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban. Kemudian juga kita tidak terlepas daripada untuk bagaimana mengawal dan dalam rangka penegakan produk perundang-undangan, terutama produk perundangan daerah, Perda dan Perkada. Jadi ini yang kami laksanakan selama ini. Kalau berbicara komposisi dan tanggung jawab ini, selama ini memang dengan komposisi yang sumber daya yang ada, jumlah yang ada di Satuan Polisi Pamung Praja sangatlah jauh dari cukup. Karena beban yang ada, apalagi sudah disampaikan Pak Kasat tadi, luas wilayah dan jumlah penduduk, apalagi objek-objek, konflik-konflik yang ada cukup besar. Kemudian, namun demikian kami tetap selama ini melaksanakan dengan baik, dengan maksimal mungkin, dengan menggunakan apa yang kami miliki. Dan alhamdulillah selama ini di bawah kepemimpinan Pak Kasat, Pak Ivan, dalam rangka dalam waktu yang belum cukup 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, alhamdulillah berjalan dengan baik dengan dari bantu kami ini yang betul-betul. Jadi di sini kan sudah dibagi beberapa bidang. Saya harus berbicara dengan apa yang saya diberikan oleh pimpinan yang akan saya laksanakan di Satuan Polisi Pamung Praja. Antara lain adalah bagaimana penegakan peraturan daerah di Kabupaten Kalimantan Selatan bisa berjalan dengan baik. Karena embrigo dari itu, masyarakat tidak bisa tertib, dibilang tertib apabila mereka tidak mematuhi aturan-aturan yang ada. Aturan itu sudah semua patron kita. Nah, kalau masyarakat ini memahami, maka dengan sendirinya masyarakat akan tertib. Maka itu semua produk-produk peraturan daerah yang ada, yang sudah ditetapkan, maka bagian dari tugas Satuan Polisi Pamung Praja itu memberikan pemahaman, mensosialisasikan, agar mereka patuh. Karena semua hasil dari produk itu adalah untuk masyarakat. Peraturan daerah apa saja yang hari ini? Umpamanya bagaimana masyarakat untuk tidak ketertiban, bagaimana masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka kehidupannya, berusaha dalam beternak. Tentu di situ diatur peraturan daerah. Bagaimana ternak itu tidak berkeliaran, tidak berkeliaran. Ya, walaupun sebenarnya memang hak mereka, tetapi kalau tidak diatur, maka akan menimbulkan kesemrawutan. Bahkan akan menimbulkan konflik. Yang diatur ternaknya atau pemiliknya?
ternak dan pemiliknya semua. Jadi kita semua, termasuk kami di Perda itu, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja diatur. Jadi dalam melaksanakan tindakan-tindakan ada aturan-aturan patron. Jadi tidak semena-mena berarti ada Perda, kemudian kita melaksanakan semampunya kita. Jadi ada aturan-aturan di situ. Jadi semua ini peraturan daerah itu sudah bagaimana dikaji. Dan saya insya Allah setelah kami pelajari per item bahwa di peraturan daerah itu insya Allah tidak merugikan siapapun. Ada berapa banyak Pak Dintar di pundak bagian Bapak untuk menegakkan perda? Ada berapa perda yang hari ini? Selama ini yang kami fokus mensosialisasikan kurang lebih ada 5 perda. 5 perda? Iya, 5 perda. Itu pun 5 perda ini masih, ya setelah kami masuk kemarin, ternyata kami melakukan kegiatan ini dalam 1 tahun terakhir ini. Setelah kita analisa di lapangan bahwa ternyata perda yang sudah keluar sekian tahun ini, masih masyarakat masih banyak yang tidak memahami. Kurang sosialisasi begitu? Ya itu, kemungkinan itu. Seperti itu. Nah, kita tidak mau menjustis oleh pimpinan yang lalu bahwa mengatakan bahwa yang lalu itu tidak melakukan sosialisasi. Tidak. Tapi yang selama ini yang kami lakukan beberapa di kecamatan itu, kami pahami itu. Karena kenapa di lapangan masyarakat itu masih mempertanyakan kok baru sekarang ada. Perda tentang apa itu? Tentang termak, izin bangunan, ya kan? Sarang burung walet itu termasuk itu ya? Dan termasuk alkohol, retribusi alkohol. Oh, ada retribusi alkohol. Ada. Jadi itu semua yang jelas bahwa selama ini alhamdulillah di bawah akhir ini apa yang kami sudah sampaikan ke masyarakat insya Allah sudah mulai memahami. Namun di lapangan kami belum memberikan aksi yang cukup istilahnya apa ya? Menghukum, bukan itu, tapi memberikan peringatan-peringatan dulu. Dan terakhir kemudian dengan tahapan-tahapan itu baru kita bisa melakukan suatu penindakan. Baik, Pak Dintar. Iya, kita kembali. Ini tadi tugas fungsinya sosialisasi peraturan daerah. 5 peraturan daerah harus kemudian tersosialisasi sampai di tingkat desa, kecamatan paling tingginya. Mungkinkah itu bisa dilakukan dengan personil yang ada ini? Jadi silakan Pak, siapa mau jawab? Ya. Nah ini saya mungkin sana juga. Nah itulah yang saya bisa sampaikan tadi. Dengan dengan kompleksitas itu tugas seperti yang disampaikan Pak Kasat. Kemudian ada anggota kami yang kurang lebih yang honorer 171 yang sudah dipencar di titik-titik pos. Ini setelah disebar sana maka kembali di sini secara memang agak kami kurang. Nah, kemudian kami akan melakukan turun lapangan pengawalan demo. Kemudian kadang-kadang kegiatannya Pemda yang harus kami kawal, yang harus kami dampingi pengawalan itu kadang-kadang bersamaan. Dalam satu hari kadang-kadang 4 titik. Nah ini kan tanggung jawab kan. Namanya Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pengawalan di seluruh objek-objek vital. Ya termasuk pemerintah ini kan objek vital Pak. Nah, ketika Pemda melakukan kegiatan yang perlu pengawalan, apalagi kalau sudah titik-titik jauh dari Angata, Tinanggea, Laonti, bukan main itu beratnya. Nah, dengan membutuhkan, kalau hanya kami mengirim 3 orang, nanti orang masyarakat bilang, apa kalau kekuatannya kalau 3. Nah inilah efek dari kekurangan personil kami, yang memang sebetulnya kami sangat membutuhkan ini, supaya pelaksanaan tugas ini, ya kami bisa melaksanakan dengan baik, ya karena memang itulah yang kami miliki dulu. Tapi saya minta maaf ini Pak Sofian, dari pimpinan itu bukan berarti kami dengan kekurangan itu lalu kemudian kami lalai atau tidak melaksanakan tugas, tapi kami gunakan apa yang ada dulu, tapi dengan tidak, walaupun itu dengan bambu runcing ya tentunya tetap ya. Kami kemarin saja kadang-kadang berhadapan dengan anak-anak yang bagaimana boleh dikatakan mereka sudah siap dengan kekuatan, tapi dengan jumlah kami yang datang hanya 10 jari. Tapi alhamdulillah kita hanya mengandalkan figur kami bahwa kami memang milik negara, milik daerah. Di belakang kami ada aturan undang-undang. Aturan undang-undang. Alhamdulillah itu. Ditambah lagi dengan barisan-barisan Satpol PP yang cantik-cantik. Langsung meluluhkan. Luar biasa. Jadi saya tambahkan sedikit. Apa yang disampaikan oleh Pak Kabid. Sebenarnya di meja saya itu masih ada dua desa yang sampai hari ini kita pending Pak Kabid ya. Oh iya. Ini terkait masalah hewan ternak itu sendiri. Oh iya. Salah satunya adalah Kolono dan penertiban yang diminta oleh Pak Ranometo, Pak Desa Matawolasi terkait yang berdagang di Pundoho itu. Sudah banyak yang memang menyalahgunakan perizinannya tempat itu. Yang tadinya hanya jualan, mereka gunakan untuk tempat hiburan malam. Nah, itu dia. Nah, makanya kita juga sampai sekarang kami belum bisa jawab itu. Kami lagi menunggu Bupati datang. Kami mohon petunjuk kenapa.
Kami pikir mungkin kalau terkait di Pundoho sendiri itu ada kebijakan lintas sektor. Lintas Karena sektor. itu kan dalam fungsi kawasan hutan. Kawasan hutan. Harus Ya, ada koordinasi berarti. ada koordinasi dari pimpinan bupati, kemudian nanti kami juga mohon petunjuk kepada beliau apa yang harus kami lakukan. Kalau memang perlu kita kosongkan, kita kosongkan. Iya, iya, iya. Kita juga memang selama ini di teman-teman ini ya kita paling tidak sebenarnya semangat yang kita miliki. Kalau kemarin kita turun Pak Kabit ya bersama-sama kita turun di beberapa tempat. Kemarin terkonsentrasi di Kecamatan Mowila, alhamdulillah. Saya ingin sampaikan melalui pertemuan ini sudah sejak beberapa puluh tahun ada konflik. Ya. Ini terkait hewan ternak ini. Ada konflik antara masyarakat lokal orang Tolaki dengan masyarakat ekstran migrasi ya. Di mana itu? Di desa Kondoano. Kondoano. Persoalannya adalah di masyarakat lokal ini masih mengembalakan kerbau. Nah, dahulu kala wilayah yang berada di seberang untuk pengusahaan persawahan itu adalah apa ya namanya kalau orang Tolaki? Silea tempat melepas ternak kerbau. Ya. Nah, dengan adanya pemukiman trans itu di wilayah Mowila di desa Kondoano, ternyata kerbau ini nyebrang ke sawah masyarakat. Ini jadi problem. Bahkan ini hampir menyulut perang suku. Nah, alhamdulillah kami turun kemarin, kami berikan mereka edukasi bahwa perda adalah perda. Anda tidak kandangisasi, berarti itu adalah hewan liar. Hewan liar. Nah, alhamdulillah bisa dipahami oleh beberapa tokoh masyarakat di sana dan kita minta juga baik antara masyarakat lokal dengan masyarakat ekstran ya, sama-sama kita semua bisa dudukan persoalan ini dengan cara kita kedepankan undang-undang aturan. Ya kalau sudah aturan yang kita ke depan, saya kira mungkin tidak akan ada efek-efek terutama yang bisa memecah belah masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin tujuan daripada pelaksanaan kita, jujur tadi yang sudah disampaikan Pak Kabit, memang kita perlu garis bawahi dalam tanda kutip kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Contoh, ada di sana pemilik jualan sembako, dia sempat heran, padahal sekarang bayangkan ada upgrade aturan baru dari IMB menjadi PBG, dia juga tidak tahu. Tidak tahu soal pajak. Tidak tahu juga izin mendirikan bangunannya. Bahkan ada sudah bangunan di bawahnya itu bangunan kelontong, jualan 9 bahan pokok, di atasnya difungsikan sebagai sarang burung walet. Jadi sebenarnya ada 2 objek perizinan. Malah dua-duanya jangankan bilang burung waletnya, untuk asongannya saja kaki 5-nya ini pun juga tidak ada izinnya. Nggak ada izinnya. Nggak ada izin. Jadi semua pedagang asongan yang memiliki tempat harus ada izin. Harus ada izinnya. Nah, makanya kita bilang sebenarnya kita juga jangan terlalu menyalahkan masyarakat. Dan saya pikir warga masyarakat Kabupaten Konawe Selatan semua taat pajak dan retribusi. Ya, karena pengalaman kami turun, justru mereka pertanyakan bagaimana mekanismenya, ya kan? Mereka pertanyakan, kami bingung Pak, bagaimana untuk mengurusnya? Bahkan kami kasih solusi. Kalau kalian bingung, datang ke kantor satpol, kami yang antar. Nah, ternyata masyarakat belum terlalu memahami pentingnya kita mengurus izin itu. Izin itu. Ya. Tapi di beberapa tempat kita yakin, yang terakhir kemarin di jualan produk pertanian ya, lengkap dia. Termasuk, mohon maaf, yang jualan alkohol ini sekaligus juga menjawab ini. Mohon maaf, saya ini Kakanda beberapa kali dihubungi oleh tokoh-tokoh di Mowila, tokoh-tokoh agama. Tapi saya juga bahwa itu lagi tadi Pak Kabit sudah sampaikan bahwa garis merahnya adalah Satpol tidak bisa bergerak kalau tidak ada aturan. Maka kami turun cek. Yang di dekat Indomaret Mowila itu kan ada jualan situ, jualan miras ya. Ada miras. Nah, produk hukum yang lama sudah dicabut. Tentang menyebarluaskan, tentang menggunakan alkohol itu sudah dicabut. Sekarang tinggal ada hanya perda retribusi. Ya. Kemudian kami turun cek, dia punya retribusi izin retribusi dari perizinan. Jadi memang kami tidak bicara pada dampak mirasnya, kami bicara pada perizinannya. Kalau sudah benar ya silakan, tidak melanggar. Makanya kami sampaikan kepada beberapa tokoh, mohon maaf, kami tidak bisa bertindak lebih jauh. Nanti kalau sudah ada efek daripada penjualan miras ini, maka pihak berwenang yang akan melaksanakan itu. Apakah mungkin terjadi perkelahian, penikaman, penusukan, pembunuhan dan seterusnya, baru berbicara hukum. Tidak berbicara dampak, tapi berbicara penegakan aturan itu. Tapi paling tidak bahwa semua produk hukum daerah termasuk dengan perizinan di dalamnya itu, bahwa memang masyarakat sangat perlu sekali untuk disampaikan sehingga mereka bisa paham, Pak. Sosialisasi lagi-lagi ya. Lagi-lagi sosialisasi. Ya. Tapi ini sosialisasi dari tingkat kabupaten
kecamatan sampai 3 desa juga belum terjadi Belum masif maksimal. dilakukan ya. Siap. Mungkin Pak Kabid Ya, Trantip Trantip. bisa sedikit memberikan pencerahan terkait dengan tupoksi, kemudian di tengah kendala masalah yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Suwati Ya. atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan fungsi di ketentraman ketertiban dalam ini, tugas pokok kami adalah perpanjangan dari pimpinan dalam ini Kasat dalam menangani ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ya. Khususnya kami di sini, khususnya di Trantip itu yang menangani masalah terkait dengan masalah pasukan atau staf-staf yang terjun di ketentraman ketertiban. Untuk beberapa tahun yang lalu, khususnya di Satuan Polisi Pamung Praja ini masih dibentuk masih tipe A. Dalam hal ini tipe A. Tipe A. Karena ini ada peningkat, ada perubahan status dulu Satpol bergabung dengan sama pemadam kebakaran. Iya, iya. Jadi sekarang ini sudah ada 3 bidang, yaitu ketertiban dan ketertiban masyarakat, kemudian penegakan perda, kemudian Linmas. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk menunjang daripada tugas-tugas kami khususnya di ketertiban, karena mencakup semua tugas-tugas yang berat, yaitu 25 kecamatan, kita perlu di sini butuhkan sarana prasarana dalam hal ini untuk mendukung daripada tugas-tugas pokok kita dalam melaksanakan tugas di lapangan, terutama dalam hal ini penanganan unjuk rasa. Karena beberapa yang lalu itu untuk sarana prasarana saja, untuk alat tameng untuk penanganan unjuk rasa itu terbatas hanya 24 saja ya. 24 pasang, termasuk alat-alat lainnya. Kemudian sarana prasarana khususnya untuk melaksanakan patroli malam, untuk mobil-mobil yang digunakan untuk mengangkut anggota untuk melaksanakan pelaksanaan penertiban di lapangan, dalam hal ini PKN di lapangan. Kami membutuhkan juga untuk Dalmas dalam hal ini, karena beberapa tahun yang lalu itu masih bisa kita gunakan, tapi untuk tahun ini mungkin sudah mengalami kerusakan. Kami terbatas untuk melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Dalmasnya memang ada berapaan? Dalmasnya hanya Baru satu unit. Satu unit. Jadi mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam hal ini untuk memikirkan daripada supaya bisa kita melaksanakan tugas-tugas itu terlaksana dengan baik. Itu saja. Ya, bagian dari kendala, bagian dari yang kebutuhan. Ya, kebutuhan. Dan memang saya tambahkan, memang persoalan infrastruktur memang harus kita pikirkan. Saya pikir juga memang kalau kita lihat tantangan tugas hari ini memang cukup berat. Ya. Apa yang disampaikan teman-teman para kepala bidang tadi, memang kita juga sebenarnya kadang kita juga berdampingan dengan rekan-rekan penegak hukum. Contoh pada saat penanganan demonstrasi, mereka datang dengan infrastruktur yang cukup baik, kita lihat alat pelindung dirinya baik. Nah, kami punya alat pelindung diri hari ini kalau tidak kami akali dengan menggunakan rotan, mau pakai apa? Sementara mereka mohon maaf alatnya cukup baik semua. Tapi itulah tadi bahwa kita mengedepankan semangat kerja. Persoalan infrastruktur saya kira sambil jalan nanti ke depan kita dorong persoalan ini yang pada prinsipnya saya sangat bersyukur hari ini dengan keberpihakan Pak Bupati terhadap Satpol. Alhamdulillah kemarin kita diberikan intervensi anggaran yang cukup baik dan kita berharap mungkin di masa-masa yang akan datang beliau bisa jauh lebih mengefisienkan dan memberikan alokasi anggaran jauh lebih besar sehingga bahwa permasalahan infrastruktur pelan-pelan kita mulai benahi sehingga apapun tugas yang diberikan bisa kami laksanakan dengan baik. Saya kira itu kan. Kalau saya misalnya bertanya kepada Bapak, butuh berapa dana untuk mencakup tugas Bapak di sini? Kira-kira kita butuhnya dengan kondisi yang ada sekarang kita butuh kurang lebih sekitar 3 miliar. 3 miliar? Itu satu tahun pun? 1 tahun pun. Itu sudah cukup baik, kita tambahkan, jadi mohon maaf tadi saya ulangi, Kakanda sempat bertanya, yang kita kasih jaga ini berapa sih? Iya. Belum jawab ya? Ya, belum dijawab. Saya perlu menjelaskan sedikit. Untuk di Sulawesi Tenggara sendiri, kalau dengan metode yang kami lakukan di Satpol PP, bisa kita katakan mereka jauh dari kata layak. Terutama kalau kita berhitung dari UMP.
ya, upah minimum provinsi dan upah minimum regional kecil sekali. Kita berikan mereka 1 bulan oleh daerah ini hanya sebesar Rp1.200.000. Tapi Rp1.200.000. Itu kategori honorer. Iya, itu honorer. Kalau apa outsourcing beda lagi. Outsourcing nggak ada outsourcing. Kita hanya honorer. Makanya tadi yang dibacakan itu di Undang-Undang 23 2014 pasal 256 ayat 1 itu terkait dengan status Satuan Polisi Pamung Praja. Maka sebenarnya dengan adanya riuhnya hari ini itu sebenarnya membawa angin segar bagi rekan-rekan. Makanya saya pikir, karena sebenarnya kalau kita berbicara sejahtera atau tidak sejahteranya, ya orang secara lahiriah akan berkata tidak sejahtera. Orang 1.500.000 saja, kalau kita asumsikan 24 hari kerja, ya dalam 1 bulan dikeluarkan hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau orang bekerja saja 24 hari kerja, kita bagi 1.200.000, maka satu harinya dia digaji kurang lebih sekitar 60.000 rupiah. 60.000. Apakah itu jauh? Itu sangat jauh. Mohon maaf, ke kantor sini butuh bensin. Ya. Kemudian dia tinggalkan anak istrinya, minimal harus berasap di punya dapur. Tapi saya pikir teman-teman selama ini tidak pernah menjadikan itu kendala dan mereka selalu semangat. Apapun itu, kalau diberikan tugas terkait penjagaan, mereka laksanakan dengan semangatnya ada semangat pengabdian. Ada semangat. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara fitrahnya Satpol PP sendiri, kalau dibanding dengan 38 SKPD yang ada, sebenarnya kalau berbicara masalah kesejahteraan, mereka sudah tidak permasalahkan lagi. Ibarat kata kalau tingkatan agamanya mereka ini adalah sudah marifat. Sudah tidak usah kita bicarakan masalah uang lagi. Sudah kita kuat bicara bagaimana diri kita ini. Sudah kuat imannya. Ya, sudah kuat imannya mereka. Makanya dengan tempaan tugas seperti apapun, ya udah siap Pak Kasat, Pak Kabin siap. Tidak ada kita lagi tawar-menawar. Yang ada selalu siap. Ya, tapi bahwa ada angin segar hari ini, ya terkait mekanisme pengangkatan melalui pemerintah Satpol PP. Bupati Jo sudah memberikan atensi, Bu Sekda, beliau sudah menyampaikan silakan lakukan pemetaan dengan profesional yang berhak. Katakan mereka berhak. Tapi regulasi secara teknis itu belum diturunkan kan? Kalau regulasinya sudah ada kemarin, waktu pada saat pelaksanaan Satpol di Makassar ya, itu di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Administrasi Wilayah, kemudian di Kemenpan RB, kemudian di BKN, kemarin itu sudah diterima langsung oleh 3 kementerian untuk kemudian dibicarakan dan konsolidasikan, dan alhamdulillah sudah jawaban terkait pemetaan Satpol itu, insya Allah dia akan diseriuskan oleh pemerintah. Nah, dalam tanda kutip, saya selalu bilang, ya bahwa perlu ada regenerasi. Tidak mungkin negara ini mau stuck di satu titik. Sekarang jumlah guru yang pensiun, jumlah tenaga kesehatan yang pensiun, jumlah PNS umum yang pensiun berapa? Nah kalau angka ini dipertahankan terus, siapa mau bekerja? Artinya memang perlu ada penyegaran, sehingga mungkin negara memberikan solusi melalui pengangkatan khusus jalurnya Satpol. Tidak ada pengangkatan umum, hanya Satpol PP itu. Ya, kalau dulu ada jalur khusus untuk sekdes ya. Dulu. Jadi kan itu sebenarnya kekhususan itu, mohon maaf, kita ini ibarat kata sembilu bermata dua. Nanti gimana maksudnya? Satu adalah birokrat, satu adalah insan politik. Kita memahami bahwa semua produk yang keluar dari kebijakan presiden adalah kebijakan politis. Maka saya pikir mungkin melalui ini adalah kebijakan politis ke depan, tapi dalam artian bahwa ini juga melihat objektivitas. Dilihat tahun pengabdiannya, apakah memang dia benar-benar memenuhi kriteria persyaratan untuk menjadi Satpol PP, sehingga kita maklumi ini mungkin seperti mekanisme database dulu. Database. Kayak model K3 gitu ya. K2, K1 ya. Tinggal ibarat kata datanya kita sorong, tinggal berdoa saja. Mudah-mudahan Tuhan berpihak kepada kita, yuk diangkat. Iya, mudah-mudahan saja pihak legislatif DPR RI bisa mendengar apa yang menjadi aspirasi Satuan Polisi Pamung Praja. Mungkin sudah beberapa menit kita sudah berdiskusi. Siap. Ngopi kita pada pagi hari ini. Ini kopi morning ya. Kita tutup dulu, baru kemudian kita sambung kopinya. Baik, Dan sahabat Pena, ini adalah diskusi kita, interaksi kami bersama Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Konawe Selatan bersama jajarannya. Tentu kopi morning yang kemudian menjadi diskusi kita isi dengan diskusi yang seperti ini akan kita lanjutkan di beberapa OPD di Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari, kemudian kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Apa saja yang menarik untuk kita diskusikan tentunya pastinya di pagi hari ini sambil ngopi. Saya Alfian Hadi bersama jajaran Satpol PP Kabupaten Konawe Selatan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.